Mungkin ya awalnya mungkin memang berlaku hanya khusus untuk PNS ya, tapi di luar sana ternyata sekarang sudah bisa nih Pak. Jadi dari BUMN dan BUMD juga sudah bisa. BUMN ya Pak, jadi perusahaan swasta, jadi perusahaan swasta juga bisa ya. Kalau ya selagi dia membuktikannya dengan adanya surat dari kepala perusahaannya ya, yang menyatakan bahwa orang tersebut memang dipindah tugaskan ya, gitu Pak. Kalau misalkan pertanyaannya Bapak bahwa dia dagang ya, dia punya atasan apa enggak? Kan nggak ada. Kalau misalkan pegawai Indomaret bisa nggak? Bisa sebenarnya. Kalau misalkan Indomaret Jakarta, misalkan dipindahkan ke Depok nih pegawai Indomaretnya, gitu ya, yang memang jaraknya juga terlalu jauh, itu bisa berlaku Pak dengan adanya surat keterangan domisili. Yang penting yang jelas bukan pindah usaha Pak, pindah tugas kerja, gitu ya. Itu pindah tugas itu yang bisa saya sampaikan ke Bapak. Ya, berikutnya. Untuk PDBK Bapak, di sini ada ketentuannya ya Pak ya, jalur afirmasi wilayah, semoga jelas ya. Seleksi bagi PDBK berdasarkan hasil asesmen dan rekomendasi ahli. Ahli itu berarti dari tenaga medis atau psikolog ya Bapak. Yang kedua, ketersediaan tenaga pendidik Pak. Ya, jadi kalau misalnya PDBK-nya autis ya berarti harus ada guru pendamping Pak. Ada. Nah, guru pendamping ini dimiliki tidak oleh satuan pendidikan. Psidotecer maksudnya. PDBK itu kan Psidotecer ya. Ratus jenis ya Bapak ya. Ada yang high learners itu CD yang cerdas istimewa, bakat istimewa, itu ditandai dengan surat keterangan bahwa dia IQ-nya 130. Setelah dites oleh lembaga tertentu dan di situ ada surat keterangan bahwa anak tersebut adalah CB, cerdas istimewa, bakat istimewa, yang dinyatakan IQ-nya di atas 130. Ya. Nah, slow learners ini tergantung Pak, karena di sini harus ada rekomendasi ahlinya, dia keterbelakangannya di hal apa gitu. Dan ini untuk satuan pendidikan harus memiliki ketersediaan tenaga pendidik, juga sarana prasarana yang ada. Gitu. Contoh kalau misalnya gedung itu selalu bertingkat, otomatis untuk hal-hal anak-anak tertentu tidak bisa barangkali, dan itu perlu komunikasi antara orang tua dengan satuan pendidikan yang dituju, gitu ya. Karena memang kita memang harus terima ya 5%, sekarang jumlahnya naik, kuotanya naik ya Pak ya, dari 3% ke 5% untuk anak-anak inklusi ini. Tapi mohon juga nanti dari masing-masing satuan pendidikan kalau memang menerima ya menyiapkan itu semua agar anak tersebut juga nyaman. Tadi kalau untuk SMK di saya tidak bisa dengan anak cacat kaki misalnya, mohon maaf ya, tidak bisa di TKJ ya sama di TKP Pak, karena itu naik-naik dan lain sebagainya ya. Atau dia kalau pasang tangga misalnya mau ngecat atas misalnya gedung atas kan tidak memungkinkan gitu ya. Nah untuk slow learners ya nanti akan ada kajian dari satuan pendidikan masing-masing, karena harus ada ketersediaan tenaga pendidik yang mengiringi anak tersebut gitu Bapak. Oke, terima kasih. Udah kelihatan jelas itu. Terima kasih. Ya. Demikian tentang perpindahan tugas dan PPDBK. Disampaikan juga kepada seluruh Bapak dan Ibu kepala sekolah, kepada seluruh unsur musbida di wilayah kecamatannya masing-masing. Tolong jangan pernah juga memaksakan dirinya untuk berbondong-bondong ke sekolah salah negeri. satu. Ya, ternyata kan sekolah SMA juga sekolah swasta juga tidak jauh bagusnya gitu ya. Itu ya. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan juga, jangan sampai ada orang tua yang memang demikian itu maunya di SMK. Tapi orang tua karena PPDB dengan 2002 akhirnya dipaksakan di SMA nanti 1. belajarnya anaknya kasihan gitu ya. Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Nur tadi, jadi